Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama itu ada PABU atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau biasa juga disebut dengan GAAP, General Accepted Accounting Principle, di mana hal ini didefinisikan yaitu sekumpulan konsep, metode, prosedur, dan konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu, di mana setiap laporan keuangan harus memiliki standar akuntansi guna memiliki akan menginformasikan kepada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan seperti pihak eksternal dan pihak internal. Nah, di dalam GAAP ini atau General Accepted Accounting Principle ini akan dijelaskan mengenai metodenya bagaimana, konvensinya bagaimana, kemudian prosedur serta standar dan konsepnya itu bagaimana. Pada dasarnya, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau disebut juga dengan GAAP merupakan prinsip yang menjadi dasarnya untuk menentukan bagaimana kualitas dari laporan keuangan tersebut. Juga perusahaan bebas untuk melakukan atau memilih metode mana yang sesuai dengan kasus yang ada dalam suatu perusahaannya. Nah, ada menurut Skinner pada tahun 1972 yang menyatakan bahwasanya metode akuntansi harus memenuhi kondisi-kondisi berikut. Ada 3 kondisinya. Yang pertama yaitu metode tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kasus yang ada dalam lingkungan perusahaannya. Kemudian, yang kedua, metode tersebut dapat dukungan dalam bentuk pengumuman atau pre-assessment dan dari komunitas akuntansi profesional dan badan otoritas lainnya. Selain itu, yang terakhir adalah metode tersebut mendapat dukungan dari berbagai pemikir dan akademisi di bidang akuntansi dalam bentuk tertulis. Dari 3 metode ini, dari 3 kondisi hal ini harus sesuai dengan standar yang diterapkan dari perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada standar akuntansi, yang mana kita ketahui bahwasanya standar akuntansi ini merupakan bisa juga dikatakan sebagai pedoman umum, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan, di mana dalam standar akuntansi ini juga disebutkan mengenai bagaimana penyajiannya, bagaimana pengungkapannya, bagaimana elemen-elemen tertentu yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Juga standar akuntansi ini juga dibuat oleh orang-orang atau badan-badan yang berwenang dalam menyusun standar akuntansi ini. Mekanisme dalam penyusunan standar akuntansi ini harus diatur dan sesuai dengan kondisi yang ada serta disusun oleh badan ataupun orang-orang yang berwenang dalam penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi juga bersifat dinamis ataupun berubah-ubah, di mana standar akuntansi ini bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, jadi tidak hanya atau berfokus pada satu standar saja pada tahun-tahun sebelumnya, tapi juga memiliki perkembangan atau perubahan-perubahan tertentu pada waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan standar memiliki peran penting dari berbagai pihak ataupun dari berbagai hal. Terdapat 4 peran penting. Yang pertama itu dia merupakan memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang porsi keuangan serta hasil usahanya dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Nah, informasi yang diberikan tentunya diasumsikan jelas, kompeten, dan dapat dipercaya serta dapat dibandingkan. Kemudian yang kedua itu memberikan pedoman bagi akuntan publik ataupun bagi pengauditor atau audit untuk memiliki standar ataupun menguji dengan secara validasi laporan keuangan tersebut karena sudah ada standarnya. Kemudian yang ketiga itu memberikan data dasar bagi pemerintah untuk menentukan berapa pajak yang sesuai untuk dilakukan atau pengenaan pajak bagi perusahaan tersebut, sehingga terdapat suatu pembuatan regulasi secara perencanaan ekonomi yang jelas dan terdapat ataupun tercapainya tujuan-tujuan dari efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Kemudian yang keempat itu memberikan atau menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi orang-orang ataupun mereka-mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.
Proses penentuan ataupun penyusunan standar akuntansi yaitu sebagai berikut, yang mana terdapat 3 prosesnya. Yang pertama itu ada due proses prosedur penentuan SAK, yang mana dalam proses ini harus adanya beberapa langkah dalam penyusunan standar ini. Yang pertama itu identifikasi isu terhadap identifikasi isu itu untuk dikembangkan menjadi standar. Kemudian yang kedua itu ada konsultasi isu dengan DSAK, kemudian ada membentuk tim kecil dari DSAK itu sendiri, kemudian melakukan adanya riset kecil-kecilan. Nah, dari riset kecil-kecilan itu akan membentuk suatu melakukan penulisan awal draft dari riset itu sendiri. Kemudian adanya pembahasan dalam komite khusus mengenai isu tersebut. Kemudian adanya pembahasan dalam DSAK. Kemudian ada juga penyampaian exposure draft terhadap DSAK untuk meminta pendapat ataupun dampak-dampak yang akan terjadi. Kemudian ada juga peluncuran draft sebagai exposure draft dan pendistribusinya. Kemudian ada public hearing dan ada juga pembahasan tanggapan atas exposure draft masukan public hearing. Kemudian ada limited hearing. Juga ada pemeriksaan akhir. Kemudian ada juga pemeriksaan akhir dari pembahasan mengenai standar atau isu tersebut. Kemudian ada juga persetujuan exposure draft PSAK menjadi PSAK. Kemudian ada sosialisasi standar tersebut. Kemudian ada proses yang kedua yaitu due proses prosedur penyusunan interpretasi SAK, yang mana dalam proses ini tidak harus mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam poin pertama atau proses yang pertama tentang due proses penyusunan SAK, dan implementasi SAK dan blueprint teknis juga tidak perlu untuk melakukan langkah-langkah yang sudah ada yang di poin pertama tadi, proses yang pertama. Kemudian yang ketiga itu ada due proses prosedur untuk pencabutan standar yang sudah tidak relevan. Hal ini juga sama dengan proses yang kedua, dia tidak harus mengikuti langkah-langkah yang tersusun dalam proses yang di poin pertama atau proses yang pertama seperti identifikasi isu dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa yang harus diganti dari proses atau langkah yang poin pertama, yaitu yang diganti itu tentang persetujuan pencabutan standar atau interpretasi. Kemudian ada juga pendekatan dalam penyusunan penentuan standar akuntansi, yang mana dalam penentuan standar akuntansi ini terdapat kontroversial antara pihak pendukung dengan pihak yang tidak mendukung dengan adanya standar akuntansi. Bagi pihak yang tidak mendukung, mereka mengatakan dan bahwasanya ada penelitian yang mengatakan bahwa dalam mekanisme pasar telah ada informasi-informasi yang telah tersajikan sehingga tidak perlu adanya standar akuntansi, karena dalam mekanisme pasar tersebut sudah adanya informasi yang sesuai atau informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada juga pendukung ataupun orang-orang yang mendukung dengan adanya standar akuntansi ini, yang mana mereka mengatakan bahwasanya mekanisme pasar gagal dalam menentukan apakah informasi tersebut bersifat seimbang, adil ataupun efisien, sehingga perlu adanya standar akuntansi untuk menentukan dan mendapatkan keadilan, keseimbangan, dan keefisienan dalam laporan keuangan. Kemudian ada kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama faktornya yaitu keengganan perusahaan untuk mengungkapkan informasi karena perusahaan tersebut merupakan supplier yang memonopoli informasi tersebut. Kemudian yang kedua itu adanya kesalahan ataupun kecurangan yang disengaja atau bisa disebut dengan fraud. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi akuntansi tidak dihasilkan dengan jumlah yang cukup sebagai barang milik publik. Kemudian yang keempat itu adalah adanya kegagalan pasar tersebut pada akhirnya menimbulkan asimetris informasi, di mana ada pihak yang banyak memiliki informasi, sementara pihak yang lain tidak memiliki informasi tersebut. Kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial juga mendukung perlunya regulasi akuntansi, yang mana beberapa yang mencakup seperti kewajaran laporan keuangan, kemudian simetri informasi, dan perlindungan terhadap investor. Terdapat dua pendekatan dalam hal ini. Yang pertama itu ada pendekatan pasar bebas, yang mana pendekatan pasar bebas ini adalah pendekatan yang dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi yang serupa dengan seperti barang atau jasa lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Nah, permintaan ini muncul karena
dia tuh muncul dari pemakai yang memerlukan adanya kepentingan terhadap laporan keuangan atau informasi tersebut, sedangkan penawaran ini dipakai oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, dengan demikian, standar akuntansi akan menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa yang akan menerima informasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan regulasi. Nah, pendekatan regulasi ini yang berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetris informasi ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan dapat menurunkan kepercayaan investor. Maka perlu adanya pendekatan regulasi. Kenapa? Karena pada dasarnya pendekatan regulasi ini memberikan pedoman yang jelas tentang model pelaporannya, kemudian verifikasi dan evaluasi tujuannya itu bagaimana. Sehingga pendekatan dan dalam pendekatan regulasi ini juga menekankan kepada bahwasanya pendekatan pasar tidak efektif, sehingga pendekatan regulasi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memperbaiki output dari akuntansi itu sendiri. Maka kalau pendekatan regulasi lebih bertekankan kepada pedomannya, sedangkan kalau pasar itu lebih kepada mekanisme tentang permintaan dan penawarannya serta kepada komoditi ekonominya. Selanjutnya yaitu teori regulasi. Berdasarkan kelemahan yang melekat pada pendekatan pasar bebas serta adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Hubungan antara permintaan dan penawaran mengarah pada terciptanya suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus-menerus terhadap kebijakan atau standar sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya terdapat 4 argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Yang pertama yaitu argumen penyalahgunaan, di mana regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan oleh para pelaku pasar modal, terutama dalam hal masalah pengungkapan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menjamin efisiensi dan pemerataan dalam hal informasi melalui regulasi. Yang kedua, argumen mengenai eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika tindakan satu pihak mempengaruhi pihak lain yang diuntungkan tanpa menanggung biaya atau dirugikan tanpa dikompensasi. Hal ini akan mengurangi insentif untuk mengungkapkan secara penuh informasi meskipun hal tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Situasi ini disebut kegagalan pasar dan dapat diatasi dengan regulasi untuk mendorong pengungkapan informasi sebagai tindakan kolektif, bukan tindakan individual atau sukarela. Yang ketiga yaitu argumen mengenai asimetri informasi. Asimetri informasi mendorong para investor melakukan pencarian informasi non-publik secara individual yang mengakibatkan para investor tidak mempunyai informasi yang sama karena kemampuan teknis dan ekonomi yang tidak sama di antara para investor. Hal tersebut mengakibatkan para pasar tidak efisien. Regulasi yang mewajibkan informasi tertentu diungkapkan secara publik atau mengurangi asimetri informasi baik antara manajemen dan investor maupun antara para investor itu sendiri. Yang keempat yaitu keengganan manajemen. Karena kepentingan sendiri, manajemen cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi yang ada yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk mempengaruhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan umum. Regulasi dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut. Balkowi mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Menurut Stigler dan Posner, ada 2 kategori regulasi dalam industri. Yang pertama yaitu tentang teori kepentingan publik, di mana teori ini mengasumsikan bahwa teori regulasi yang dianggap sebagai analisis biaya manfaat, terutama antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi pasar yang membaik. Otoritas pusat berdasarkan teori ini disebut regulator, yang diasumsikan memiliki kepentingan masyarakat di hati. Yang kedua di sini ada teori kepentingan kelompok, di mana teori ini menunjukkan bahwa individu membuat kelompok, disebut sebagai kelompok kepentingan, untuk melindungi dan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan melakukan lobby untuk jumlah dan jenis regulasi. Nah, dari teori kepentingan kelompok terdapat 2 versi, di mana terdapat versi
dari politik, dan yang kedua ada versi dari ekonomi. Yang politik, kelompok kepentingan politik menggunakan kekuatan politik mereka untuk mengontrol regulasi, yaitu otoritas. Bisa dianggap sebagai kelompok kepentingan karena memiliki kemampuan untuk menyediakan regulasi. Kepentingan utamanya terletak pada mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, dari versi ekonomi. Kelompok yang mempunyai kepentingan ekonomi menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendapatkan regulasi, seperti industri manufaktur, dapat meminta regulasi khusus untuk melindungi dan mempromosikan industri mereka dari pesaing luar negeri. Terdapat dua argumen untuk menjawab pertanyaan siapa yang harus menentukan standar akuntansi, yaitu argumen yang mendukung sektor swasta dan regulasi sektor publik. 4 argumen yang mendukung regulasi sektor swasta. Yang pertama, regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Yang kedua, suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestasi dan kebanggaan tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Yang ketiga, badan pemerintah beranggotakan birokrat sehingga ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak sensitif. Yang keempat, terdapat kecenderungan pihak pemerintah yang terlibat bertindak untuk melindungi kepentingan publik atau melakukan tindakan yang merugikan profesi akuntansi. Standar akuntansi pada dasarnya merupakan standar yang mengatur penyajian informasi, pengukuran transaksi dalam laporan keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Berikut kondisi yang mencerminkan adanya overload. Yang pertama, terlalu banyak standar. Yang kedua, standar yang terlalu rinci. Yang ketiga, tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusunan, pemakaian, dan akuntan publik. Yang kelima, standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, laporan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, dan laporan keuangan auditan dan non-auditan. Selanjutnya, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan overload standar akuntansi. Antara lain, pertama, munculnya pertanyaan apa yang harus diungkapkan dan apa yang tidak perlu diungkapkan. Yang kedua, alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Berbagai pihak telah berusaha membahas overload standar dan mencari pemecahannya. Komite yang khusus dibentuk oleh AICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan. Berikut ini berkaitan dengan overload standar. Yang pertama, tidak ada perubahan. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapan bagi semua perusahaan. Yang keempat, menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan. Yang keenam, memberikan alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dari berbagai alternatif, komite menyarankan alternatif keempat dan keenam. Artinya, aspek pengungkapan dan pengukuran diserahkan ke penyaji laporan keuangan sesuai dengan judgement masing-masing pihak berdasarkan kondisi perusahaan. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.